Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama channelnya Ferdian Supriyatna. Kita mau sedikit bahas soal kendaraan lagi nih, soal otomotif. Tapi kita mau bicarakan salah satu fitur yang amat sangat penting di kendaraan, yaitu setir. Ya, ini kita bicara sedikit sejarahnya lah ya. Mungkin eh, banyak kali yang belum tahu juga tentang sejarah tentang setir ini gitu. Jadi setir ini waktu pertama kali banget, awal-awal banget ditemukan tuh bentuknya nggak bulat, nggak kayak gini ya, bentuknya tuh kayak stick. Saya kalau mau kasih contoh apa ya, oh, speedboat, mesin tempel sih, motor tempel tepatnya ya. Itu kan kalau mau belokin kanan kiri tuh pakai tuas ya. Jadi ini kalau saya contohin pakai ini ada setir, apa, kunci roda nih, kurang lebih begini nih. Jadi kalau kita mau belok kanan kan kananin, kiri kiriin gitu ya. Kebayangkan ngegerakin roda yang nempel di aspal, bannya zaman dulu gede-gede seberat apa coba. Nah, kemudian ya teknologi berkembang sampai akhirnya pada apa ya, sekitar tahun 1894. 1894 itu pertama kali ditemukan setir dalam bentuk bulat ya. Jadi ya nggak kayak gini juga bentuknya, lebih lebar, lebih besar gitu ya. Karena kan pada saat itu teknologi juga masih lebih sederhana ya gitu. Tapi si bentuk bulat ini udah jauh lebih membuat berkendara lebih mudah dan lebih nyaman, apalagi itu di ajang balap loh. Bayangin ya, pertama kali diperkenalkan itu di ajang balap, namanya itu, nama balapannya itu Paris Roubaix. Orang pertama yang pakai setir bulat ini, saya nggak tahu tuh cara baca gimana sih, soalnya Paris takutnya salah, salah baca ya. Tapi tulisannya Paris, spellingnya tuh Romeo, setelah Paris ya, Romeo Oscar, Ultra Echo November. Nah, orang pertama yang makainya adalah Alfred Vacheron. Itu mobilnya waktu itu mereknya Panhard. Jadi mobil balap yang pakai mesinnya Daimler. Kalau Daimler pasti kenal lah ya. Daimler kan sampai sekarang masih ada walaupun jarang lah di jalan. Nah, terus dari yang tahun 1894 ini ke berkembang nih sampai 1890-an, tetap di 1890-an akhir ya gitu ya. Sekitar 4 tahun kemudian lah. Itu Rolls Royce menjadi brand kedua yang make setir bulat. Wah, Rolls Royce tuh ya. Jadi yang make itu Daimler, terus Rolls Royce. Kita tahu tuh mobil Rolls Royce itu kan mobil super mewah ya. Jadi mobil-mobil mewah, mobil balap yang dulu pertama pakai setir bulat. Kemudian tahun 1900-an itu, jadi setelah Rolls Royce itu kan 1800-an akhir ya. Nah, kalau si apa? Si berikutnya tuh si yang pakai itu 1900-an awal, tepatnya 1901, itu Peugeot. Peugeot ini ada beberapa orang secara lisan beda-beda ya, tulisannya kan Peugeot nih. Tapi ada yang nyebut Peugeot, ada yang nyebut Peugeot, ada yang nyebut Peugeot. Tapi ya oke lah, saya lebih prefer ke, eh, karena lidahnya lidah sini banyaknya nggak, jarang sini jarang nyebut Peugeot gitu ya. Tapi eh, Peugeot banyak yang nyebut begitu, Peugeot aja saya sebutnya. Itu jadi brand berikutnya yang pakai setir bulat. Jadi mobil yang pertama pakai itu tipenya tipe 36 kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong koreksi, bantu koreksi. Saya agak-agak sedikit lupa. Nah, tapi Peugeot ini menarik juga. Dia juga nggak cuma sekedar menggunakan setir bulat, ikut meramaikan awal-awal setir bulat. Tapi Peugeot itu mobil, brand pertama yang memperkenalkan kap mesin. Jadi kalau kita lihat mobil zaman dulu kan, ya lihatlah di Google ya, referensinya banyak itu. Mobil tuh mesinnya pada nongol gitu. Sedangkan si si Peugeot ini memperkenalkan kap mesin gitu ya. Nah, terus selain bentuknya yang berkembang dari yang tadinya apa, kita lihat bentuknya kan tadinya tuh stick yang tadi saya contohin nih, kemudian jadi bulat kayak gini gitu. Ada teknologi yang namanya power steering. Nah, jadi power steering itu sebetulnya adalah sama sama berkembangnya, bareng sama berkembangnya setir, dia kan pasti memikirkan bagaimana sih caranya biar ringan gitu ya. Jadi otomatis itu perkembangan teknologi bersamaan dengan itu. Tapi bisa dibilang sampai tahun 1902 itu masih teori, artinya masih dirancang-rancang, bagusnya gini nih, gini ya, pokoknya mereka rencanain gitu ya. Banyak orang yang apa, ikut-ikut mikirin gimana caranya buat nyetir jadi lebih enteng gitu ya. Tapi pertama kali diterapkan yang namanya sistem power steering itu di tahun 1920-an, dan pertama kali itu adalah diterapkan di truk gitu. Kenapa truk? Karena truk bawa beban lebih banyak, lebih berat gitu ya. Medannya juga biasanya lebih gak nyaman, jaraknya lebih jauh, jarak tempuhnya karena buat logistik. Jadi diterapkannya di truk gitu, biar nggak terlalu capek.
Nah kalau dulu kita lihat yang kelahiran 80 ke bawah deh pasti ngeh, zaman dulu setir tuh nggak gini ya, setir tuh nggak kayak gini tapi lebih datar, lebih datar. Nah, itu supir sibuk banget kalau lagi nyetir tuh, apalagi kalau kita ajak lewat puncak ya, nikung-nikung itu setirnya tuh sampai badannya ikut narik setir karena saking beratnya setir gitu kan. Pada masa itu udah 90-an awal loh itu. Di Indonesia masih kayak begitu ya. Sampai akhirnya sekarang berkembang setir-setir bis yang kayak sekarang tuh setirnya kecil kayak setir sedan atau setir mobil pribadi gitu ya, dan udah pakai power steering jadi enteng banget gitu. Bicara sedikit power steering, masih berkaitan dengan bahasan kita tentang setir ini. Jadi gini, ada mobil-mobil yang dari dulu sampai mobil yang sekarang gitu ya, udah kelahiran mobil-mobil modern tahun 1000 tahun 2019 bahkan, ya mobil baru lah. Kita ambil contoh, ini kalau saya salah tolong dikoreksi ya, karena saya agak lupa, tapi seingat saya tuh sampai sampai Innova Reborn yang baru itu masih pakai sistem hidrolik. Jadi kalau buka kap mesin, dibuka kap mesinnya itu kita masih nemuin yang namanya tabung oli hidroliknya. Jadi si power steering ini biar bisa bekerja dengan enteng, mesin menyala, tekanan mesin itu ngasih tekanan ke hidrolik. Jadi saat setir diputar, itu menjadi ringan gitu. Dia tidak seperti IPS. Nah, IPS itu contohnya pada mobil ini. Ini mobil langsiran 2010, Brandly Vina lama, tapi dia udah pakai IPS. Kelemahan dan kelebihan tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau kita lihat kelebihan hidrolik udah pasti durable-nya, dia daya tahannya jauh lebih lama lah. Dan kalau ada kerusakan biasanya biaya penggantiannya lebih ringan dibandingkan dengan electric power steering yang kalau ada kerusakan, oke lah, lumayan bikin sedih gitu ya. Nah, kelebihan lainnya gini, kalau IPS itu kebanyakan ya, dia kan sensor, ngebacanya sensor. Saat kecepatan tinggi di atas 100 atau bahkan kalau nggak salah beberapa mobil 80 km per jam ke atas lah, itu dia punya sensor yang bikin setirnya jadi lebih berat. Jadi saat kita lari kenceng banget, mobil kenceng banget, agak ngebut lah ya, bisa dibilang ngebut di tol, itu si setir jadi lebih berat buat dibelokin. Tujuannya apa? Biar kalau misalkan ada tiba-tiba jalan yang kurang rata atau misalkan ada lubang, dia nggak ngebanting, nggak ngebuang arah mendadak, jadi nggak berbahaya lah gitu ya. Cukup cukup jadi bagian dari safety kita. Nah, kemudian kelemahan kalau dari hidrolik tuh yang saya tahu, kalau misalkan kita parkir, mobil itu wajib setirnya lurus, rodanya lurus gitu. Kenapa orang sering bilang, wah itu awas banyak ntar apa hidroliknya pertama rusak tuh, power steeringnya pertama rusak gitu. Nggak salah juga karena memang setir yang posisi membelok, ban yang membelok itu ngasih tekanan ke si sistem steering yang hidrolik gitu ya. Berbeda dengan IPS. Kalau IPS justru aman banget. Jadi kalau misalkan mobil Anda sudah menggunakan sistem electric power steering, kalau lagi misalkan parkir setirnya belok, nggak usah repot-repot juga harus dilempengin gitu. Apalagi sebetulnya setir dibelokin ini ada manfaatnya loh. Contoh kalau kita parkir di tanjakan, tanjakan yang pokoknya nanjak lah, yang memungkinkan mobil buat mundur. Misalkan kita khawatir yang namanya rem tangan kita kurang bekerja dengan maksimal atau apa, kita sebetulnya bisa banget pakai aja, misalkan kita kan setir kanan, berarti trotoar kita ada di kiri. Nah, itu setirnya kita belokin ke kanan. Jadi ban itu belok ke kanan. Jadi kalau amit-amit itu mobil mundur, saat mobil mundur dia banyak akan nabrak ke trotoar, nahan ke trotoar gitu ya. Itu aman buat mobil-mobil yang menggunakan sistem power steering elektrik. Jadi nggak khawatir tuh yang namanya apa hidroliknya rusak lah ya, karena nggak pakai hidrolik kan. Jadi power steeringnya nggak cepet rusak, nggak takut lah yang apa yang elektrik, beda dengan yang hidrolik gitu ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Bukan yang elektrik jadi apa jauh lebih baik gitu ya daripada yang hidrolik, nggak, karena masing-masing tetap punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cuman yang namanya teknologi berkembang ya, kebanyakan sih kita pengennya pakai yang teknologi yang agak lebih agak lebih baru. Kesel udah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share tentang setir ini ya, seputar tentang setir bulat ini. Yang sekarang bentuknya bahkan beberapa udah nggak terlalu bulat, ada yang dibikin di sini dipotong lebih datar gitu ya, terus ya bahkan udah banyak model-model yang lebih modern lah gitu. Oke,
pesan saya untuk yang berkendara selalu safety, ikutin aturan di perjalanan. Eh, Speed is nothing, safety is everything. So, berkendara dengan aman, tetap sehat. Kita berharap ini masih masa-masa COVID akhir. Mudah-mudahan banget segera benar-benar berakhir dan kita bisa aktivitas secara normal. Ekonomi kita juga bisa kembali normal dan kita semua bisa beraktivitas dengan baik, sehat selalu. Dan kalau channel ini dianggap bermanfaat, tolong dibantu share, subscribe, like, komen. Jangan ragu buat komen karena saya mengakui pengetahuan saya juga sangat-sangat terbatas. Jadi kalau ada yang kurang, ada yang salah, mohon dibantu diperbaiki. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.